Mungkin saat ini Anda semakin bertanya-tanya ya, jadi apa hubungannya TikTok dengan perang opium modern? Dan bagaimana TikTok akan merevolusi persaingan bisnis masa depan? Nah, untuk memahami jawabannya dengan baik, kita perlu lihat kenapa aplikasi TikTok begitu kontroversial sekaligus meresahkan. Setidaknya ada 4 alasan. Pertama adalah karena format video pendeknya membuat rentang perhatian atau attention span masyarakat jadi memendek. Sebagian bahkan menyebut generasi sekarang hanya memiliki attention span seekor ikan emas, goldfish, yang cuma 9 detik. Riset menunjukkan rendahnya attention span ini memicu hubungan buruk, kesulitan belajar, risiko penyakit mental, dan meningkatkan kecemasan. Yang kedua adalah karena konten TikTok kerap kali membahayakan penggunanya, khususnya anak-anak atau remaja. Misalnya TikTok Challenge yang anak-anak kita sering ikut-ikutan tuh. Banyak di antaranya membahayakan. Misalnya Benadryl Challenge, di mana remaja ditantang untuk minum dosis besar dari obat anti alergi itu untuk memicu halusinasi. Kemudian ada Blackout Challenge, tantangan untuk menahan napas sampai pingsan, dan masih banyak lagi. TikTok juga disinyalir telah memblokir konten yang menampilkan orang jelek, gemuk, atau miskin. Tujuannya agar TikTok terus jadi tempat yang indah layaknya dalam mimpi. Itu jelas nggak sehat untuk mental remaja kita. Ketiga adalah karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya, TikTok membuat penggunanya kecanduan. Pernah ada yang menghitung, jika mulai main TikTok sejak umur 16 tahun, maka ketika usianya mencapai 70 tahun, ia sudah habiskan 6 tahun penuh di TikTok. Itu lebih banyak daripada makan dan minum loh. Jessica Griffin mengatakan bahwa menonton TikTok untuk waktu yang lama dapat menyebabkan masalah dengan perhatian, konsentrasi, dan memori jangka pendek. Nah, di sini Anda pasti sudah mulai melihat ya koneksinya dengan perang opium. TikTok adalah candu, opium digital yang bisa merusak satu generasi. Keempat, TikTok diduga menjadi mata-mata digital untuk pemerintahan China. Tahukah Anda bahwa secara hukum TikTok wajib menyetor datanya ke pemerintahan China? Bayangkan aja ya, semua data yang TikTok kumpulkan selama bertahun-tahun terhadap 1 miliar penduduk yang ada di 154 negara diolah, dianalisa, dan digunakan untuk kepentingan militer dan propaganda China. Itu yang ngebuat banyak pemerintahan di berbagai negara khawatir. Walaupun hingga kini belum ada bukti ya bahwa TikTok mengirim data-data penggunanya ke pemerintah China. Oke, masih ingat Kim War yang saya ceritakan di depan kan? Nah, mungkin aja kan, kini China memutuskan untuk membalas kekalahannya dengan meluncurkan perang opium modern versinya sendiri. Dan TikTok adalah senjata yang sempurna. Senjata yang memabukkan, yang melemahkan satu generasi, yang mampu menggoyang kedikdayaan lawan-lawannya tanpa mereka menyadarinya. Senjata yang membawa informasi-informasi kunci yang bisa menentukan hidup dan mati. Senjata yang bersembunyi di tangan, di kantor, dan di rumah lawan-lawannya. Senjata yang, walaupun pemerintah China tidak pernah berniat untuk menggunakannya, keberadaannya saja udah cukup untuk memberikan China daya tawar yang kuat dalam konstelasi persaingan ekonomi politik dunia.